Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fisikang Mar Channel, tempat belajarnya fisika di dunia maya. Semoga hasilnya nyata. Kali ini kita akan membahas materi besaran dan satuan yang merupakan materi fisika SMA kelas 10 yang di dalamnya berisi pembahasan tentang besaran, satuan, dimensi, pengukuran, notasi ilmiah, dan angka penting. Terima kasih untuk semuanya yang sudah support video saya yang pertama kemarin, dan mudah-mudahan video yang kedua ini juga memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pembahasan tentang besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Satu. Kedua, mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Berikutnya, memiliki satuan tertentu. Atau kalau kita gabung ketiganya ini, pengertian dari besaran berarti adalah sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai atau besar yang dapat dinyatakan dengan angka-angka, dan memiliki satuan tertentu. Sebagai contoh, misalkan kita akan mendefinisikan sebuah meja. Pertanyaannya, berapa panjang meja itu? Maka kita akan menjawabnya, panjang meja itu 1 meter. Di sini kita akan melihat bahwa panjang adalah besarannya. Besaran yang kita ukur, panjangnya yang diukur. Kemudian ukuran itu kita nyatakan dalam angka 2 atau 1. Kemudian satuannya adalah meter, sehingga panjang meja 2 meter, di sini sudah lengkap. Panjang itu adalah sesuatu yang kita ukur, 2 meter adalah angka dan diikuti oleh satuannya. Kemudian besaran dalam fisika bisa kita bedakan, kita klasifikasikan dalam beberapa. Yang pertama adalah besaran pokok dan besaran turunan. Ini kita bedakan berdasarkan tingkatannya. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok penyusunan. Karena besaran turunan ini sesungguhnya terdiri dari beberapa besaran-besaran pokok sesuai dengan formula atau rumusnya. Yang kedua, kita bedakan besaran dalam besaran vektor dan skalar. Ini ditinjau dari ketergantungan arahnya. Besaran vektor itu besaran yang memiliki besar dan sekaligus ditentukan arahnya. Sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai atau besar saja. Sebagai contoh, besaran vektor ya, gaya. Kita akan menyatakan gaya, misalkan gayanya 4 Newton ke bawah. Ya, 4 Newton ini kan besar 4 Newton. Ke bawah, ini arahnya. Jadi, besaran vektor itu harus ditentukan arahnya kemana. Ada arahnya. Sedangkan besaran skalar ya, tidak menentukan atau tidak ditentukan oleh arahnya. Misalkan, massa benda ini 5 kg. 5 kg sudah cukup besarnya saja. Tidak tergantung atau tidak harus ditentukan karena memang tidak memiliki arah ke bawah atau ke kanan ke kiri. Massa loh, ini loh massa, bukan berat. Nanti kita harus bisa membedakan antara massa dan berat. Kalau untuk berikutnya tentang satuan. Satuan adalah atau merupakan standar acuan yang digunakan dalam menentukan skala pengukuran untuk menyatakan nilai suatu besaran. Ada satuan yang sifatnya lokal, contohnya hasta, jengkal, inci, kaki atau feet, genggam, langkah, dan sebagainya. Tentu satuan yang sifatnya lokal ini berbeda-beda di setiap daerah, dan ini tidak bisa dijadikan patokan. Jengkalnya orang dewasa dengan anak kecil kan beda. Nah, ini akan jadi masalah. Maka perlu adanya satuan yang bersifat universal, yaitu satuan internasional. Contohnya adalah Newton, Pascal, Watt, Joule. Nah, satuan-satuan internasional ini sebenarnya juga didasari dari
sistem MKS, ya, itu singkatan dari meter, kilogram, sekon, dan sistem CGS, sentimeter, gram, tekon. Dari satuan CGS MKS ke satuan SI yang seperti Newton, Pascal, dan Joule ini bisa kita konversikan dengan mudah. Bisa dikonversikan, jadi jelas kalau dari sistem CGS ke MKS itu ada konversi yang jelas, jadi ini tetap bisa berlaku. Kemudian dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol. Ini untuk dimensi besaran pokok. Jadi dimensi besaran pokok itu sudah memiliki simbol tertentu dengan satu huruf. Sedangkan untuk besaran turunan ini dimensinya ditentukan dari dimensi besaran pokok penyusunnya, sehingga dimensi ini menunjukkan cara atau suatu besaran turunan tersusun atas besaran-besaran pokok. Karena besaran turunan itu tersusun atas besaran-besaran pokok, kita pilih satu persatu penyusunnya itu dimensinya apa, sehingga kita bisa menemukan dimensi besaran turunan tersebut. Dimensi juga berguna untuk menganalisis suatu besaran. Jadi analisis dimensi bisa untuk menentukan satuan suatu besaran, suatu besaran turunan. Kita analisis, jadi ketemu satuannya apa dan dimensinya apa. Besaran yang dimensinya sama dikatakan besaran yang setara. Dan besaran yang setara akan memiliki satuan yang sama. Seperti itu, jadi berlaku juga kebalikannya. Kalau satuannya sama, ya pasti dimensinya akan sama. Dimensinya sama, berarti satuannya sama, besaran-besaran itu. Kita lihat tabel berikut yang akan menunjukkan ada 7 besaran pokok, ya, panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Panjang yang pertama, lambangnya adalah L, ya, L, long, jadi L, tidak P ya, L. Satuannya meter. Singkatan dari satuannya adalah M, dan dimensinya adalah L. Mengambil dari kata long, panjang. Pakai huruf besar L, dikasih kurung siku. Penulisannya seperti ini. Ya. Kemudian massa, lambangnya M, satuan kilogram, singkatan dari satuannya adalah kilogram, dimensinya M. Waktu, lambangnya T, satuannya sekon, singkatannya S, dan dimensinya T. Temperatur, ya, makanya pakai T. Kemudian kuat arus, ini satuannya ampere. Suhu dalam SI satuannya Kelvin, meskipun kita tahu ya, yang sering kita pakai di negara kita adalah pakai Celsius, tapi satuan internasionalnya adalah Kelvin. Jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela, disingkat CD, ya, dimensinya adalah C. Ini secara lengkap tentang besaran pokok satuan dan dimensinya. Sekarang kita lihat di besaran turunan. Ya, dalam tabel ini saya sajikan hanya beberapa contoh saja, masih banyak yang belum tertulis di sini. Yang pertama adalah besaran turunan luas. Dengan lambang A, rumusnya kita tahu, masih ingat semuanya. Panjang kali lebar. Ya, satuannya kita lihat, satuannya mengambil dari besaran pokok penyusunnya di sini. Rumusnya adalah panjang, besaran pokok panjang. Lebar, ini juga sesungguhnya adalah besaran pokok panjang. Karena panjang, lebar, ataupun tinggi hanya masalah sudut pandangnya. Bahwa kita mengukur tinggi itu kan karena dari bawah ke atas. Lebar itu kan ke arah menyamping. Panjang itu kan kita lihat arahnya ke depan sana, arah hadap kita. Jadi kalau kita mengukur lebar ataupun mengukur tinggi, sesungguhnya yang kita ukur adalah tetap panjang. Atau sebaliknya ke bawah ya, kedalaman. Yang kita ukur sebenarnya juga panjang. Kembali bahwa ini berarti satuannya adalah
meter kali meter atau meter pangkat 2, meter kuadrat. Ya. Dimensinya ya mengikuti dari ini, dari penyusunnya, besaran penyusunnya, panjang. Jadi L pangkat 2. Kemudian volume, satu lagi nih, V. Ya, volume, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi meter kali meter kali meter. Meter kubik ya, meter pangkat 3. Atau besaran pokok penyusunnya berarti panjang kali panjang kali panjang. L pangkat 3. Dan seterusnya ada massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu rumusnya apa, satuannya bisa kita ambil dari satuan masing-masing besaran pokok penyusunnya. Dimensinya juga begitu. Kita ambil dari dimensi besaran pokok penyusunnya. Sampai ini dan masih banyak lagi yang besaran-besaran turunan yang belum saya tuliskan di sini. Dalam pengukuran seringkali kita menyatakan nilai atau angka suatu besaran itu sangat besar, sangat kecil, ya, maka kita bisa menggunakan pengaturan sistem metrik dan ini akan mempermudah ya, dengan hanya memberikan awalan. Ya. Misalkan begini, 1000 meter, 1000 meter, 1000 itu kan 10 pangkat 3, maka bisa kita singkat jadi kilo. Jadi 1000 meter itu adalah 1 kilometer. Nah, jadi ada singkatan-singkatan di sini. Kilo itu adalah 10 pangkat 3. Mega 10 pangkat 6. Giga 10 pangkat 9. Nah, awalan-awalan ini nanti akan bisa nempel di besaran-besaran, di satuan-satuan yang menentukan besaran itu. Misalkan meter ya jadi kilometer, hekto ya hektometer. Gitu. Misalkan di satuan kayak file itu ya, ukuran file itu gigabyte, kalian paham semuanya pasti, terabyte, megabyte, seperti itu. Demikian juga untuk yang kecil-kecil, sentimeter, ya, milimeter, 10 pangkat min 3, miligram, berarti 10 pangkat min 3 gram, mikrometer, nanometer, dan seterusnya. Jadi ini awalannya, ini faktor ya 10 pangkatnya, dan ini adalah simbolnya untuk dituliskan di depan satuan. Ya, jadi sentimeter berarti cm gitu. Milimeter, oh ini mm seperti itu. Dan seterusnya. Baik, kita ke pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai suatu besaran dengan nilai atau skala standar satuan yang sudah ditentukan. Akurasi hasil pengukuran akan dipengaruhi oleh alat ukur yang kita gunakan. Jadi dengan alat ukur apa biar pengukuran kita akurat, itu harus jadi pertimbangan awal. Kalau kita akan mengukur suatu benda yang sangat panjang, tentu kan tidak bisa kita gunakan penggaris yang pendek. Bisa, tetapi kan tidak akurat hasilnya, karena akan beberapa kali pengukuran terpotong-potong. Pilihan menggunakan suatu jenis alat ukur, mempertimbangkan ukuran besaran yang diukur, yang itu tadi sudah sampaikan, bentuk bendanya seperti apa, ketelitian hasil pengukuran yang diinginkan. Hasil pengukuran tidak mutlak benar. Ada ketidakpastian pengukuran, sudah pasti. Yang disebabkan oleh, nah ini, kesalahan dalam pengukuran atau ketidakpastiannya bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematis, dan juga bisa karena kesalahan acak. Kita lihat beberapa alat ukur dari besaran-besaran pokok yang sudah tadi saya disebutkan depan. Yang pertama adalah alat ukur untuk besaran panjang. Ini kita lihat yang pertama adalah ini mistar atau penggaris. Ya, banyak yang punya pasti ini. Baik itu berupa penggaris mika ataupun penggaris besi, penggaris kayu ya. Banyak sekali dari ukuran yang pendek mungkin hanya 15 cm, 30 cm, atau yang 50 cm. Ini mistar. Berikutnya adalah ini namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong. Dan ini micrometer screw. Micrometer screw. Insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana cara membaca
hasil pengukuran dengan jangka sorong ataupun micrometer scope ya dalam video terpisah. Kemudian ini adalah rollmeter ya, rollmeter yang dari seng ya, ini dari kaku, ini bisa gulung otomatis, gulung secara otomatis. Kalau ditarik kemudian dilepas akan menggulung secara otomatis. Ini biasanya banyak dipakai oleh tukang kayu seperti itu, banyak yang pakai. Kemudian ini untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang ya, panjang-panjang misalkan untuk mengukur luas tanah, panjang jalan ya, kita ukur ya, menggunakan rollmeter seperti ini. Ini panjangnya bisa sampai 30 meteran. Jadi kita harus bisa memilih apa yang kita ukur, kita gunakan alat ukur yang mana dari alat ukur panjang ini. Kalau misalkan untuk mengukur ketebalan kertas, kira-kira pakai yang mana? Tentu tidak pakai rollmeter, ya, pakai yang lebih teliti. Ini micrometer scope seperti itu. Jadi pemilihan alat ukur harus kita sesuaikan dengan apa yang akan diukur. Berikutnya alat ukur massa, atau kita sebut alat ukurnya itu adalah timbangan atau neraca. Beberapa bentuk jenis timbangan atau neraca. Ini yang sering kita lihat di lab fisika ya, ataupun lab kimia, ataupun lab biologi mungkin juga ada neraca 3 lengan seperti ini. Juga yang bentuknya ini, tempat untuk naruh bebannya di sini. Kalau ini kan menggantung ya. Jadi prinsipnya sebenarnya pengukurannya sama saja. Jadi prinsip dari neraca atau timbangan ini adalah prinsip kesetimbangan. Jadi antara benda yang kita ukur, kita bandingkan dengan beban atau bandul-bandul ya yang sudah kita tentukan besarannya itu satuannya. Ini di dapur biasanya banyak, ini biasa dipakai untuk nimbang-nimbang bahan masakan ya, misalkan kita akan buat roti seperti itu, ini pakai seperti ini. Nah ini untuk nimbang benda-benda yang lebih berat, skalanya besar, misalkan timbangan beras seperti itu, pakainya yang ini ya, karena ini tinggal ditaruh di atasnya, tidak terlalu tinggi, beras bisa langsung taruh sini. Kemudian ini timbangan bebek ya, timbangan bebek seperti ini. Jadi ini tempat bandul yang sudah ditentukan, misalkan 1 kilo, setengah kilo. Nah nanti masuk di sini benda-benda yang akan kita timbang, misalkan di pasar-pasar para penjual lombok, brambang gitu ya. Yang di pasar biasanya bisa juga untuk nimbang buah ya. Ini ada yang modelnya seperti ini, nanti bebannya digantung di seperti pancing ini ya. Kemudian nah ini ya, timbangannya sudah lebih mudah dan modern, itu neraca atau timbangan digital. 1 butir kelengkeng atau 1 butir anggur saja di sini ditaruh sini sudah terbaca di sini. Ya, masanya berapa? Dan langsung terkonversi biasanya dengan harga ya, rupiahnya berapa. Jadi ini sangat mudah digunakan dan praktis sekali, dan untuk jual beli itu sangat teliti ya. Jadi 1 butir anggur saja sudah berpengaruh terhadap timbangannya dan harganya tentunya. Ini alat ukur besaran massa. Berikutnya alat ukur waktu. Ya, sini kita lihat alat ukurnya adalah stopwatch. Bentuknya seperti ini. Ini yang analog ya, yang analog pakai jarum. 1 putaran jarum panjang ini berarti adalah 1 menit. Sedangkan ini yang digital. Mudah bacanya. Tekan pertama start, kemudian bisa di stop, kemudian bisa di reset kembali ke 0. Ini yang digital. Sangat mudah dibaca. Tinggal pilih yang analog atau digital. Apakah jam termasuk ya, jam tangan, jam dinding, alat pengukur waktu? Bisa saja kita gunakan untuk mengukur waktu. Tapi sungguhnya jam itu, arloji adalah alat penunjuk waktu. Jam berapa? Meskipun demikian tetap bisa kita gunakan untuk mengukur. Ya, misalkan kita asal tahu dimulai dari jam berapa,
sampai jam berapa. Nah, itu kan bisa kita ukur waktunya, durasi waktunya, panjang waktunya. Ya, karena permasalahannya adalah jam itu kan selalu jalan, ya, arloji itu selalu jalan, ya, tidak bisa kita set dari nolnya dulu. Kalau stopwatch itu kan bisa kita set dari nol, ya startnya dari nol, begitu di stop langsung ketemu, oh iya, sekian menit, sekian detik durasi waktunya. Kalau jam kan penunjuk waktu sesungguhnya. Alat ukur berikutnya adalah untuk suhu, yaitu alatnya berupa termometer. Nah, ini yang termometer yang paling sederhana yang kita lihat di lab ya, seperti ini. Jadi berupa tabung kaca, isinya dalamnya diisi raksa ataupun alkohol. Kalau raksa warnanya perak, yang alkohol warnanya merah. Bagian ujung inilah yang harus disentuhkan kepada benda yang kita ukur suhunya. Misalkan air, celupkan ke air, bagian ujung sini. Ini termometer yang digital. Ya, biasanya untuk mengukur suhu badan ya, bersuhu badan. Nah, ini seperti ini. Ini bagian ujung ini yang harus disentuhkan, ditempelkan ke tubuh. Misalkan anak-anak ya, biasanya panas, kita harus hati-hati diukur dengan termometer biar kita tahu suhunya berapa. Termometer suhu badan itu tidak perlu skala yang sampai 100 ya, paling sekitar hanya 42, 50. Ada juga termometer dinding ya, termometer dinding atau termometer suhu ruangan. Ini nih, termometer suhu ruangan. Ini yang digital. Kalau yang biasa ya seperti ini tapi lebih pendek. Termometer suhu ruang, ini misalkan suhunya 27,8, ini biasanya ditaruh di meja kerja gitu ya, seperti ini yang sudah digital. Angka-angka yang lain ya kan menunjukkan adanya jam dan kelembapan seperti itu. Nah ini yang sekarang banyak sekali dipakai di musim pandemi seperti ini, ketika suhu tubuh kita harus selalu dikontrol. Ya, kita seringkali lihat ya, kalau kita masuki sebuah kantor, masuki tempat-tempat ibadah misalkan, kita diukur dulu. Ya, seperti pistol bentuknya, makanya ini disebut termogan. Jadi termometer yang penggunanya ditembakkan. Jadi tidak perlu ditempelkan, tapi cukup pada jarak tertentu ditembakkan karena ini ada lasernya ya. Lasernya. Jangan ditembakkan di mata, di kening sini. Ini langsung terlihat suhu tubuh kita berapa. Ini untuk termometer. Berikutnya adalah alat ukur kuat arus. Alatnya disebut ampermeter. Bentuknya seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ya, seperti ini. Cara membacanya nanti kita akan pelajari lebih lanjut di kesempatan lain. Kemudian luxmeter. Ini adalah alat ukur intensitas cahaya. Luxmeter. Bentuknya seperti apa? Ini. Jadi ini adalah bagian sensor cahayanya. Jadi jangan ditutupi. Ini kalau nggak digunakan ada penutupnya ini. Ini sensor cahayanya. Kemudian akan terdeteksi ditampilkan di layar kecil ini. Di sini. Luxmeter namanya. Ya, sepintas seperti telepon. Nah, untuk berikutnya notasi ilmiah. Ketika kita melakukan pengukuran, diperlukan notasi ilmiah. Kenapa? Seperti di depan tadi sudah saya singgung, bahwa kadangkala kita menghasilkan pengukuran yang angkanya terlalu besar atau terlalu kecil, 0,00000 sekian, nolnya banyak sekali. Maka biar mudah, kita bisa tuliskan secara ringkas dengan menggunakan notasi ilmiah. Yang bentuknya adalah A, sekian-sekian kali 10 pangkat N. A-nya adalah bilangan pokok, kemudian N adalah eksponen atau pangkatnya, 10 pangkat N ini adalah ordernya. Jadi kita akan lihat contohnya, misalkan hasil pengukurannya adalah 0,00125. Satuannya mengikuti, satuannya apa itu ya, misalkan meter juga boleh. Maka kita bisa tulis dengan notasi ilmiah, bentuk ilmiahnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 3. Satuannya mengikuti.
Jadi caranya adalah sisakan satu angka di sebelah kiri koma yang angkanya itu bukan angka 0. Di sini kan masih angka 000 sampai ketemu satu angka yang bukan 0, kasih koma di sini. Ya. Kemudian bergeraknya koma ini ke kanan berapa? 1, 2, 3. Nah, gerak ke kanan berarti pangkat min 3. Seperti itu, pangkat min 3. Pangkat min 3 itu artinya dibagi 1000. Jadi 1,25 kali 10 pangkat min 3. Contoh berikutnya, 125.000 kita tulis dalam notasi ilmiah menjadi 1,25 kali 10 pangkat 5. Ya. Jadi nolnya kan pertama di sini sebenarnya, di belakang sini. Geser ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Sisakan satu angka, bukan angka 1, tapi satu angka di sebelah kiri koma, yang angka itu bukan angka 0. Jadinya begini. Berikutnya, misalkan ini 25.000 ya 2,5 kali 10 pangkat 4. Pak, misalkan kita tulis 25 kali 10 pangkat 3 boleh? Boleh. Ya, boleh secara nilainya sama benar. Tetapi aturan penulisannya yang benar adalah sisakan satu angka di sebelah kiri koma. Kalau 25 kan berarti masih ada dua angka. Satu angka saja, 2,5 kali 10 pangkat 4. Itu setara sama saja dengan 25 kali 10 pangkat 3, karena 25.000. Tapi penulisan yang benar seperti ini. Sisakan satu angka di sebelah kiri koma, yang angka itu bukan angka 0. Ya, lanjut. Angka penting. Apa itu angka penting? Ya. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan, itu disebut angka penting. Gimana aturannya angka penting? Mana yang disebut angka penting? Yang pertama adalah semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau kita mengukur suatu benda, panjangnya misalkan 231. Ya, itu berarti di situ ada 231. Nah, ada 3 angka penting yang bukan angka 0, itu angka penting semuanya. Angka 0 yang diapit atau di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi misalkan ada 101. Berarti itu terdiri dari 3 angka penting. Karena 0 di tengah-tengah yang diapit itu termasuk angka penting. Berikutnya, angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal, tidak termasuk angka penting. Misalkan 0,025. 0,025. Jadi 00 ini hanya untuk tempat desimal. Maka angka pentingnya hanya 2 ini, yaitu angka 2 dan 5. Angka 0 yang ditulis di sebelah kanan, di kanan tanda desimal, kanan tanda desimal termasuk angka penting. Jadi angka 0 yang ditulis di sebelah kanan tanda desimal, di sebelah kanan koma, itu termasuk angka penting. Misalkan 25,0 seperti itu. Itu nolnya termasuk angka penting. Itu yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah support video saya. Sekali lagi terima kasih. Silahkan yang suka ya, like-nya, kemudian komentarnya yang bisa memberikan perbaikan video saya. Kalau bermanfaat silahkan di-share dan bisa subscribe dengan ikhlas tentunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.